sesuatu yang hari ini biar tidak sia-sia. Kita berada di sini waktu seharian ini biar tidak sia-sia, khususnya pun dunia akhirat. Jadi kalau itu tergantung niat kita. Kalau kita niati ibadah, maka hari ini akan menjadi amal ibadah. Kalau kita tidak niati ibadah, ya seperti ini nanti ya akan ya capek dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama niati ibadah. Al-umuru bima qasidiah, begitu ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang wawasan kebangsaan. Sebenarnya menyambung dari yang disampaikan Pak Mahfudi tadi, bahwa saya selalu menceritakan tentang teman-teman di desa, pegiat desa, kemudian perangkat desa BPD itu saya menyampaikan begini, bahwa ini muara dari semua yang ada di Indonesia itu, di desa, DPR, di kabupaten sampai ke pusat pemerintah itu hirup itu muaranya di uang, di uang. Nah, ketika sampai pada muara di uang inilah kemudian, karena saya mau mengajak teman-teman semuanya bahwa ini akan menjadi ibadah, maka saya melihat dari sisi-sisi keagamaan. Dulu pada zaman Rasulullah, waktu ada negara Madinah, Rasulullah itu menarik pajak. Pajaknya bernama zakat bagi orang Islam dan jizyah bagi orang non-Islam. Dan keuangan ini dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk menjamin kehidupan berbangsa pada waktu itu, negara Madinah pada waktu itu. Orang yang non-Islam, Yahudi, Nasrani juga dilindungi karena dia membayar jizyah. Lebih jelasnya pada waktu itu kita kenal dengan namanya asnaf. Asnaf itu siapa? Ya kelompok miskin itu, fakir miskin, mustad'afin dan seterusnya. Sebenarnya itu. Dan sekarang juga masih ada, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Nah, prioritas penggunaan dana baik nasional sampai ke desa itu tidak bisa terlepas dari konsep ini. Sama coba lihat RPJMN nasional Indonesia ya, RPJMN. Itu yang pertama adalah menekan kemiskinan, kelaparan. Sama di desa juga seperti itu. Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk menghilangkan kemiskinan di desa. Yang bisa kita dengar akhir-akhir namanya kemiskinan ekstrim. Sama juga dengar ada namanya BLT ya. Tujuannya apa itu? Tujuannya adalah untuk menekan kemiskinan. Nah, ini kalau ngomong tentang tujuan keuangan itu sebenarnya jelas. Kalau dalam konsep agama kita, tujuan adalah dalam maqasid besar itu adalah masalah ammah. Makanya kemudian karena ini pemerintahan Indonesia itu kita kenal dengan sistem demokrasi. Penentuan penggunaan dana baik itu di desa sampai nasional itu ditentukan melalui apa? Melalui musdes, melalui musrembang des. Siapa pesertanya? Sampean semua. Itu adalah hak dan kewajiban kita semuanya. Nah, kalau kemudian desa, negara itu kemudian kebijakannya tidak berpihak kepada kelompok-kelompok yang kita perjuangkan tadi, itu sebenarnya kita juga punya tanggung jawab. Pertanyaan, pernah nggak ikut musdes? Terus waktu musdes sampai nyapa? Mengteni sanggup, ya. Itu masalahnya. Dan itu sebenarnya sama sedang mendolimi yang seharusnya sama menjadi memiliki peran. Dan yang paling kacau lagi, yang diundang itu adalah tokoh yang desa yang Kediri mesti kiai. Dia diundang sebagai tokoh hadir menentok, padahal di belakangnya ada jamaah. Ini jenisnya mengkhianati tidak kira-kira? Coba dirasakan. Makanya saya harapkan teman-teman yang ada di sini sebagai tokoh-tokoh di desa seharusnya harus mampu untuk mewarnai, ikut berpartisipasi bagaimana duitnya masyarakat ini benar-benar digunakan sesuai dengan fungsinya. Mau enggak? Mau terlalu ya? Mau enggak? Itu loh semangatnya. Ini nasionalisme, wawasan kebangsaan harus semangat begitu. Nah, karena apa? Berpolitik itu wajib bagi kita. Ngerti wajib enggak?
wajib iki jare dilakoni oleh ganjaran, lek gak dilakoni dosa kan. Kenapa saya katakan wajib? Karena politik itu adalah maka fi'lan yakunu ma'unas aqrabu ila sholati wa ab'adu anil fasad. Bahwa politik itu adalah kita mendekatkan masyarakat kepada kemanfaatan yang lebih besar, jalbil manafi. Sama tahu ngaji kaidah fikih bahwa tujuan syara itu adalah tercapainya usul khamsah, khidul din, khidul mal. Itu apa? Hak hidup, khidul mal, hak ekonomi. Ini agama. Ketika panjenengan semuanya ikut musdes itu beribadah. Jangan dikira ibadah itu hanya ketika sholat saja. Ketika sampan memperjuangkan nasib masyarakat itu sebenarnya sampan juga sedang beribadah, dan itu ganjaran yang gede. Ya dikit-dikit. Itu ya. Terus kemudian hifdzul aql, ya kan? Merawat akal. Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pendidikan di desa. Coba sama lihat, sudahkah dana desa ini memang benar-benar digunakan untuk meningkatkan pendidikan di masyarakat? Sama dengar ketika waktu musdes, ada tidak yang mengusulkan itu? Ada tidak yang memikirkan generasi-generasi ke depan caranya untuk bisa maju menghadapi globalisasi, menghadapi neoliberalisme, menghadapi kelompok fundamentalisme, kelompok kiri, kelompok ini namanya Wahabi dan kawan-kawan yang mencoba untuk menggerogoti NKRI. Pernah ada kegiatan semacam itu? Tidak pernah, karena tidak ada yang usul. Usulnya bukan di sini tapi di sana nanti. Ya, itu hak sampean, itu hak masyarakat. Putuskan yang baik dalam musdes. Lek gak diundang moro, aku kudu kok undang. Begitu. Loh, ada aturannya. Gak percaya mau tanya Mas Hamim, itu mesti tahu. Kalau tidak diundang musdes, datangi DPD, datangi Pemdes. Saya mau ikut musdes 1 minggu sebelum musdes, tapi aturannya. Ya. Oleh karena itu sebenarnya yang bisa melakukan perubahan itu ya teman-teman semuanya ini. Dan perubahan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Dan yang biasanya bisa diajak bareng-bareng untuk berjuang itu adalah kelompok muda yang masih semangat-semangat itu. Yang tua-tua ya diajak sebut saja. Yang muda-muda ini yang diajak mikir. Panjenengan semua itu. Al-haqqu bila mudhamin tajribul badil ini. Biasa nih Pak, kegiatan desa lek enggak sampean kawan, digawe kegiatan sing penting akeh badine. Ini masalah. Siapa yang harus melakukan pengawasan? Sampean semua. Itu haknya sampean semua kok. Kalau tidak diawasi, yo seneng kono. Lemu. Pemerintah desa itu penyelenggara kebijakan. Kebijakannya dari mana? Musdes. Kabupaten juga penyelenggara pemerintahan. Usulannya dari mana? Musdes, enak jenenge DWKP. Begitu sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi, sampai ke pusat, akhirnya jadi kebijakan. Lek sampean ndak melu di desa ini mah, otomatis sampean tidak ikut memikirkan nasib keprihatinan masyarakat. Itu saja, semoga forum ini berikutnya akan menjadi bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk berjuang, bahwa berjuang terkait dengan masyarakat, berjuang dengan bangsa Indonesia sebagai dari ibadah ulwaton dinar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.